Shalom. Tema firman Tuhan hari ini adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, yang akan kita ambil dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Nats ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus melontarkan 3 pertanyaan kepada Petrus dan 3 jawaban Petrus atas pertanyaan tersebut. Percakapan di atas terjadi setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati dan Tuhan menemui para murid. Tuhan Yesus memfokuskan pertanyaan dalam hal mengasihi Dia. Berarti inilah yang menjadi fokus setelah peristiwa kebangkitannya. Mengapakah Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali? Bukankah sekali saja cukup? Karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu, mengapa harus diulang-ulang 3 kali? Beberapa waktu sebelumnya, Tuhan Yesus disangkal oleh Petrus sebanyak 3 kali. Sedangkan Petrus selalu muncul dan menunjukkan bahwa dia adalah orang nomor 1 di antara murid-murid yang lain. Apakah 3 pertanyaan dari Tuhan Yesus itu akibat penyangkalan dari Petrus yang sebanyak 3 kali? Kalau memang demikian, maka berarti Tuhan Yesus memiliki dendam terhadap Petrus. Bukan ini alasan. Pertanyaan itu ditujukan kepada Petrus. Pertanyaan ini menolong dia untuk dapat mendefinisikan ulang kasihnya kepada Allah. Menolong Petrus untuk membangun iman dan kasihnya kepada Tuhan serta kepada sesama. Yang pertama, panggilan Tuhan untuk mendefinisikan ulang kasihnya kepada Allah. Ayat 15 menuliskan demikian. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Yesus menjumpai Petrus di pantai Danau Tiberias. Yohanes mencatat ini kali yang ketiga bagi Tuhan Yesus memperlihatkan diri kepada para murid-muridnya. Dan itu tercatat di dalam Yohanes pasal yang ke-21. Kehadirannya kali ini terasa lain bagi Petrus. Mengapa? Karena Tuhan Yesus hadir dan bertanya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka itu? Sebagaimana tertulis di dalam ayat yang ke-15. Inilah pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus. Petrus dipanggil oleh Tuhan untuk mengikuti Tuhan. Tetapi sekarang dia sementara mundur dari Tuhan. Dia kembali pergi menangkap ikan dan melakukan pekerjaan yang dulu biasa dilakukan oleh Petrus, pekerjaan lamanya sebagai nelayan. Pada saat itu, Tuhan datang untuk mencarinya lagi. Tuhan tidak menyalahkan Petrus. Tidak menyatakan bahwa ia tidak senang terhadapnya. Tuhan hanya bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Pertanyaan Tuhan yang penuh kasih ini menjamah Petrus dan mendapatkan Petrus untuk menolong Petrus dalam mendefinisikan ulang sikapnya terhadap Allah. Tuhan memanggilnya dengan sebutan Simon, anak Yohanes, karena pada saat itu hati Petrus sedang rapuh. Nama Simon artinya buluh yang tergulai, sedangkan Petrus artinya batu karang. Karena Petrus sadar ia tidak mampu mengasihi Tuhan, pengakuan dari seorang Simon yang mau mengasihi Tuhan lebih lagi merupakan titik balik perjalanan Simon Petrus menuju untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kata dalam bahasa Yunani untuk mengasihi di sini adalah agapo, yang mengandung arti cukup untuk menyerahkan nyawamu bagiku. Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Pertanyaan ini tidak main-main. Tuhan Yesus menuntut Petrus untuk mempunyai komitmen kepada Kristus dan kerajaan Allah yang lebih besar dari komitmen apapun yang pernah atau akan dibuat olehnya. Kasih Allah yang disertai dengan komitmen untuk mengutamakan Allah sebagai yang dikasihi lebih dari apapun
merupakan bagian dari perjanjian Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan sejak dari perjanjian lama. Pertanyaan ini dijawab oleh Petrus dengan jawaban, "Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata mengasihi yang dipakai oleh Yesus adalah agapo, sedangkan yang digunakan oleh Petrus pada waktu menjawab adalah phileo. Sebenarnya kata phileo berarti aku rekanmu. Petrus tidak menjawab apakah dia mengasihi Yesus atau tidak. Dia hanya menjawab bahwa dia adalah seorang teman atau sahabat Yesus. Jawaban yang seolah Petrus menyatakan bahwa seharusnya dia mengasihi, tetapi juga sekaligus menghindari menjawab kalau dia mengasihi Tuhan. Yang kedua, mengasihi dengan benar. Menjawab pertanyaan Yesus, Petrus mengatakan phileo yang di dalam bahasa Yunani berarti juga teman sevisi, seorang sahabat. Siapakah sahabat itu? Seorang sahabat menurut mereka adalah orang yang menikmati dan bisa dinikmati kehadirannya oleh sahabatnya. Sahabat pasti bagian di dalam niat, sifat, sikap, dan visi hidup dari sahabatnya. Seorang sahabat akan membentuk persekutuan yang tidak seperti perkumpulan orang yang tidak bisa berbagi dalam hal perasaan, berelasi yang sama. Apakah orang yang berbagi di dalam visi yang sama seharusnya mengasihi? Jawabannya iya. Tetapi Petrus tidak mengatakan aku mengasihimu dengan agapo. Mengapa tidak? Karena dia jujur. Dia tahu bahwa dia tidak sanggup mengasihi Tuhan. Dia berjanji memberikan nyawanya, tetapi yang dia berikan justru menyangkal bahwa dia adalah murid dari Tuhan Yesus dari Nazaret. Sebagaimana tertulis dalam Yohanes pasal 18 ayat 17. Murid memiliki ikatan lebih rendah daripada rekan atau sahabat. Murid dianggap lebih rendah, tentu lebih rendah juga dibandingkan seorang rekan. Sedangkan rekan dianggap setara. Petrus ditanya apakah dia murid. Belum dianggap rekan Yesus dan dia telah menyangkal Tuhan Yesus. Dengan keadaan seperti ini, bagaimana mungkin Petrus berani mengklaim kalau dia mengasihi Yesus? Dia adalah rekan Yesus. Petrus belum berani mengatakan kalau dia telah mengasihi Tuhan Yesus. Dalam pertanyaan pertama Yesus tentang mengasihi dalam ayat yang 15 dikatakan, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua itu? Perhatikan katakan lebih daripada semua mereka ini. Petrus tidak berani membandingkan kasihnya kepada Yesus dari murid-murid yang lain kepada Yesus dengan kata lebih dari ini. Dulu dia menganggap dirinya lebih dari murid-murid yang lain, sebagaimana dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 33 dan juga tercatat di dalam Markus pasal 14 ayat yang ke-29. Demikian kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Dan bahkan tidak menggunakan kata dari Kristus, agapo, yaitu kasih yang lebih tinggi dan berdedikasi, tetapi kasih sebagai seorang sahabat. Sekarang, ketika menjawab pertanyaan Tuhan Yesus, ia tidak lagi berani bersikap demikian. Karena itu dia menjawab tanpa membandingkan kasihnya dengan kasih murid-murid yang lain. Walaupun demikian, satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa Tuhan memang menuntut kasih kepada dia harus melampaui segala sesuatu di atas dunia ini. Matius pasal yang ke-10 ayat 37 dikatakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada mengasihiku, dia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku. Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah saudara dan saya adalah orang yang mengasihi Tuhan? Jika iya, apakah kasih saudara dan saya kepada Tuhan melampaui kasih kita terhadap segala hal di dunia ini? Apakah saudara mengasihi Tuhan lebih dari segala macam pekerjaan, kesenangan, hobi, kebanggaan, dan apapun itu? Itu pertanyaan Tuhan yang ditanyakan juga pada saat ini kepada kita. Yang selanjutnya, Tuhan bertanya untuk kedua kalinya kepada Petrus. Yesus bertanya untuk kedua kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dengan kata agape, Tuhan tidak lagi menggunakan lebih daripada semuanya itu. Yesus bertanya kepada Petrus dengan pertanyaan yang sama, mengapa? Apakah Yesus mencoba untuk menunjukkan kepada Petrus bahwa kasih Petrus kepadanya tidak berada dalam tingkat yang sama dengan kasihnya bagi Petrus? Petrus percaya Tuhan Yesus mengasihinya. Namun karena dia juga manusia seperti kita, maka kasihnya kepada Tuhan Yesus juga bertumbuh secara bertahap. Tuhan Yesus mengurangi tuntutannya dari komitmen Petrus. Dia tidak lagi menuntut Petrus untuk mengasihi dia lebih dari segalanya. Tuhan Yesus hanya bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Itu saja. Petrus mengatakan hal yang sama dengan jawaban pertamanya. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Jawaban yang sama. Tuhan Yesus mengurangi tuntutannya dan Petrus tidak berani menaikkan komitmennya. Tuhan Yesus bertanya untuk ketiga kalinya. Untuk ketiga kalinya Tuhan mengubah pertanyaannya. Untuk pertanyaan kali ini, yang ketiga, dia tidak tanya lagi memakai kalimat agapo. Dia bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Dengan kata phileo, dalam pengertian rekan atau sahabat. Pertanyaan yang menghancurkan hati Petrus. Maka Petrus pun menjawab sama persis dengan yang Yesus tanyakan. Dia menjawab, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Mengasihi dengan kata yang setara dengan rekan Tuhan. Yesus turun untuk menemui Petrus di tempat di mana dia berada. Untuk mengangkat Petrus agar dia berada di tempat yang seharusnya, yaitu di tempat di mana Yesus berada. Ayat 17 mengatakan, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaan Tuhan Yesus yang ketiga bukan untuk menurunkan standar dari agape menuju philea, melainkan untuk menolong Petrus. Petrus mendefinisikan ulang cintanya kepada Tuhan. Petrus akhirnya sadar bahwa dia bukan agape terhadap Tuhan, melainkan hanya philea terhadap Tuhan. Tuhan tahu akan hal itu dan menuntut Petrus untuk terus belajar menuju kepada agape, sehingga pada akhir percakapan dia mengungkapkan bagaimana caranya nanti Petrus akan mati. Petrus dibukakan akan bukti cintanya nanti, yaitu dengan membayar dengan hidupnya. Itulah bukti cinta yang tertinggi. Tuhan tahu akan hal itu, dan dia membongkar semua hal itu dalam pikiran kita sekarang dan menolong kita juga untuk mengetahui apakah kekurangan kita saat ini. Apakah juga sama seperti Petrus yang masih harus terus belajar mendefinisikan ulang bagaimana kasih kita kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-17 ada kalimat, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau.
Kata-kata Petrus ini menunjukkan bahwa Petrus mengakui kemahatauan Yesus. Perhatikan kata segala sesuatu. Dan itu menunjukkan bahwa ia mengakui Tuhan Yesus sebagai Allah sendiri. Hal yang harus diperhatikan adalah bahwa Tuhan Yesus menegur Petrus dan secara implisit membenarkan kata-kata tersebut. Jawaban Petrus yang pertama dan kedua, ia mengawali dengan kata benar Tuhan. Di sini dia membuang kata tersebut. Dia hanya mengandalkan kemahatauan Tuhan Yesus saja. Petrus yakin bahwa Tuhan Yesus mengetahui segala sesuatu dan secara khusus mengetahui hati seseorang. Demikian juga Tuhan Yesus mengetahui ketulusan hatimu. Tuhan Allah yang Maha Tahu sangat mengerti dan mengetahui hati dan pikiran kita serta ketulusan hati kita. Hal yang berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah mengasihi sepenuhnya dengan cara mengasihi sesama. Mengasihi sepenuhnya dengan cara mengasihi sesama. Di dalam ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan menggawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Kasih itu membawa tanggung jawab. Kasih itu melibatkan pengorbanan. Kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus kecuali siap menghadapi tugasnya untuk memikul salibnya. Tuhan tidak akan mempercayakan dombanya kepada siapapun kecuali mereka mengasihi dia. Petrus akan sanggup mengasihi dia. Petrus akan dibawa ke tempat yang menakutkan, bahkan akan mati bagi Yesus. Sesuai dengan janji yang pernah Petrus ucapkan, dia benar-benar mati bagi Yesus, Tuhan dan Juru Selamatnya. Terlebih dahulu, Tuhan Yesus menurunkan diri untuk bertemu dengan dia di tempat di mana dia berada. Disitulah juga kita melihat Tuhan menolong Petrus untuk memahami maksud dan kehendaknya. Tuhan Yesus memberikan tuntutan yang sesuai dengan apa yang disanggup dia tanggung. Tetapi Yesus akan menuntut hingga Petrus sanggup menanggung dengan sempurna semua beban yang Tuhan percayakan untuk dipikulnya. Hal yang sama dengan kita. Tuhan juga menjumpai kita semua dengan demikian. Dia menemui kita di tempat di mana kita berada. Dia memanggil kita dan membebankan apa yang pada saat itu sanggup kita pikul. Dia tidak memberikan lebih dari apa yang kita sanggup untuk kita pikul. Apakah tujuan Tuhan membimbing Petrus demikian? Supaya Petrus menggembalakan domba-domba Kristus. Petrus harus menggembalakan domba-domba Kristus dengan cara yang sama. Dia telah digembalakan oleh Kristus sendiri, membimbing dia menuju pertumbuhan sejati sehingga dia sanggup mengasihi Tuhan. Demikian juga sekarang Petrus harus menggembalakan domba-domba Kristus dengan cara yang sama. Inilah tugas yang Tuhan percayakan kepada Petrus. Bapak Ibu sekalian, Tuhan memampukan Petrus untuk mengasihi sesama. Selain pertanyaan tentang mengasihi, Tuhan Yesus juga memberikan perintah, gembalakanlah domba-dombaku. Setelah menanyakan kasih Petrus kepadanya, baru Tuhan Yesus menyuruh dia untuk menggembalakan domba-dombanya. Kasih itu memiliki tugas. Jika engkau mengasihi aku, berikanlah hidupmu untuk menggembalakan dombaku. Kita bisa membuktikan kalau mengasihi Tuhan hanya dengan kita mengasihi orang lain. Perhatikan kataku. Hal ini mengingatkan bahwa domba-domba adalah kepunyaan Allah sendiri. Sekalipun kita melayani, memberi mereka makan, memelihara mereka, kita bukanlah pemiliknya. Pemiliknya adalah Kristus. Ada hal yang menarik di sini. Dalam gaya bahasa yang khas orang Semit, sesuai kaidah bahasa Ibrani, dalam pemahaman sastra Ibrani, di antara orang-orang Yahudi untuk sesuatu yang diulang,
Jika itu diulang 2 kali artinya sangat. Jika diulang 3 kali artinya ekstrim. Pesan ini begitu serius, penting untuk ditekankan dan ekstrim. Jadi pertanyaan kepada Petrus sampai ketiga kalinya adalah dengan maksud, Simon, apakah engkau mengasihi aku dengan ekstrim, dengan serius, dengan sangat menjadikan mengasihi menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan ternyata kata-kata gembalakanlah domba-dombaku juga diulang sebanyak 3 kali. Ini berarti bahwa perintah yang mengembalakan domba-domba Tuhan adalah perintah yang sangat penting dan serius juga. Calvin mengatakan bahwa hal ini diucapkan oleh Yesus kepada Petrus untuk mengembalikan Petrus kepada kerasulannya. Kristus ingin mengembalikan Petrus kepada jabatannya, untuk mempertahankan Petrus dalam jabatannya sebagai rasul. Karena itu Tuhan Yesus juga bertanya 3 kali kepada dia, apakah engkau mengasihi aku? Disusul dengan pemberian tugas pelayanan kepada dia sebanyak 3 kali pula. Jadi sekarang Petrus diberikan tugas menggembalakan domba-domba Tuhan dengan sangat serius. Saat Petrus menjawab Yesus 3 kali, dia hanya mampu menyebut Pilea. Tetapi sepanjang sisa hidupnya, Petrus menjalankan tugas perintah Tuhan Yesus. Sebab Petrus membuktikan bahwa dia mengasihi Tuhan dengan ekstrim, dengan sungguh-sungguh. Ayat yang ke-19 menunjukkan bahwa dulu berbeda dengan sekarang. Dulu dia bebas, sekarang berbeda. Hal itu dibuktikan nanti oleh Petrus. Dia menjadi pekabar Injil yang tangguh dan berani. Bahkan dia berani mati sebagai saksi Kristus. Pada akhir hidupnya, dalam menjalani hukuman mati sebagai saksi Kristus, menurut Santo Jerome, ia meminta agar disalibkan dengan posisi terbalik, karena dia memandang dirinya tidak layak untuk disalibkan dalam posisi yang sama dengan Tuhannya. Lukas mencatat apa yang dilakukan Petrus di kemudian hari, yang dengan urapan dari Roh Kudus. Yang pertama, terjadi perubahan ketika Petrus mulai berani berkhotbah di depan umum, dan 3.000 orang bertobat. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41. Ia berani berhadapan dengan majelis agama. Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 22. Urapan Tuhan atas pelayanan yang dahsyat. Kalau kita lihat, hanya lihat bayangan Petrus saja, orang menjadi sembuh. Dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 12 sampai 16. Seandainya hari ini pertanyaan itu diajukan kepada kita sekarang ini, tentu banyak yang akan menjawab tanpa ragu, ya Tuhan, aku mengasihimu. Tuhan Yesus menanyakan suatu komitmen kepada muridnya. Jika seorang murid berkomitmen melayani dia mau muridnya melakukan pelayanan didasari oleh kasih dan kesetiaan kepadanya. Suatu kasih yang ekstrim kepadanya. Pelayanan kepadanya yang bukan karena sekedar profesi, atau karena sekedar tugas, atau sekedar hobi, atau pelayanan didasari oleh kebutuhan ekonomi sebagai sumber nafkah. Tetapi sungguh-sungguh pelayanan yang didasari oleh kasih yang sungguh ekstrim secara absolut kepada Tuhan, sehingga sang murid yang mau melaksanakannya semua kehendaknya. Dan kita lihat, karena Tuhan Yesus telah memberikan pengampunan secara ekstrim kepada Petrus, hal yang sama dia juga menuntut kepada kita mengasihi dan melayaninya secara sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan bukan hanya sekedar kata atau ucapan, tetapi haruslah dengan perbuatan yang serius dan sungguh-sungguh, yaitu mengasihi sesama. Hidup atau mati kita harus ditujukan untuk kemuliaan Tuhan. Matthew Henry mengatakan, orang yang mengasihi Dia akan mengasihi juga segala miliknya demi Tuhan. Mereka yang tidak sungguh-sungguh mengasihi Kristus tidak akan pernah sungguh-sungguh mengasihi jiwa-jiwa yang harus digembalakannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan cara yang benar? Yaitu mengasihi Dia dengan ekstrim, dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan kasih yang rela mengorbankan dirinya kepada Tuhan. Petrus dimampukan untuk mengasihi Tuhan dengan kasih agape.
Roh Kudus yang sama yang ada di dalam diri Petrus, Dia juga yang ada di dalam diri kita para pengikut Kristus di masa kini. Kuasanya yang sama dahsyatnya juga akan memampukan kita untuk melakukan apa yang kita pikir tidak mampu kita lakukan. Karena siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Tuhan memberkati.